Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur di akhir pekan ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman-Mu sehingga apa yang kami dengar menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anggota Community of Miracle maupun siapa saja yang dapat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan baca sebagian firman Tuhan, khususnya kita baca di Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah membacakan firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan orang Israel yang ada di pembuangan. Ya, dikatakan kalau kita baca di ayat yang ke-1, bangsa Israel yang ada di benteng Susan atau di Puri Susan. Ya, dan apa yang kita baca pagi hari ini saya mau menggambarkan bagi kita semua bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya, selalu kita baca firman Tuhan yang berkata bahwa kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Itulah sebabnya pagi hari ini kita membaca firman Tuhan ini, ya, hari-hari ini kita sementara menantikan, khususnya di bangsa kita, bangsa Indonesia. Hari ini kita menantikan atau kita melihat bagaimana kehidupan kita sementara menunggu hasil rekapitulasi baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan kalau kita membaca di berita-berita atau kita melihat di mana saja begitu banyak yang pertentangan satu dengan yang lain dengan berbagai macam alasan dan sebagainya. Saya tidak mengatakan yang A yang benar, yang B yang benar, yang C yang benar. Tapi apa yang kita lihat hari-hari ini bukan membuat kita hanya menonton saja, tetapi malah pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini bahwa kita adalah orang-orang yang harus punya tindakan-tindakan untuk bangsa kita yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Ya, khususnya apa yang kita baca tadi bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kalau kita berubah setia, maka Tuhan akan mencerai-beraikan kita. Tetapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengumpulkan kembali. Saya tidak mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia hari ini sudah tercerai-berai. Tetapi yang menjadi pesan bagi kita pagi hari ini adalah bagaimana kita mengambil andil dalam kehidupan kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, sehingga kita merasa bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini yang punya andil.
Kita bukan cuma punya andil memilih calon presiden dan calon anggota dewan, tetapi kita punya andil adalah bagaimana kita berfungsi, khususnya kita bisa menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa kita, yaitu dengan kita mendoakan bangsa kita. Ya, kita mendoakan bangsa kita. Jangan kita bilang A yang salah, B yang salah, atau C yang salah. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah kita berdoa bagi bangsa dan negara. Kita berdoa bagi bangsa di mana kita ditaruh oleh Tuhan. Kita berada di bangsa mana, disitulah kita berdoa. Sebab kesejahteraan kota atau kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Itulah sebabnya mari kita mengambil bagian. Mungkin kita hari-hari ini ada yang merasa bahwa kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Yang harus kita lakukan hari ini yang paling tepat adalah kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa sebab saya mau katakan bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Di saat kita berdoa maka kita akan melihat sesuatu yang lain terjadi. Sesuatu yang kita inginkan dalam roh kita. Itu bisa terjadi di saat kita berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya rindu mari kita semua mengambil bagian dalam doa ini. Mungkin kita tidak berdoa secara waktu kita sementara membaca ini, sementara kita merenungkan ini, tapi setelah ini kita berdoa untuk bangsa dan negara. Di mana saja kita berada kita berdoa, sebab kita tahu bahwa kita punya andil, kita punya tanggung jawab untuk bangsa dan negara. Paling tidak kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan saya mau katakan bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Jangan kita hari ini jangan kita berpikir bahwa ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, itu yang salah. Jangan kita berpikir di situ, tapi mari kita berdoa, kita berpikir bahwa ada yang harus kita lakukan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya tidak ada yang mencerai-beraikan kita. Tidak ada yang menggagalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya percaya semua orang yang ada di bangsa ini menginginkan kedamaian untuk bangsa, ya. Dan saya mau katakan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Bangsa bahkan pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih nanti tidak mengetahui pasti apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memproteksi kehidupan kita, memproteksi bangsa kita dengan doa-doa kita. Sebab kita tahu dan kita harus percaya bahwa di saat kita berdoa kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan membuka jalan satu demi satu. Tuhan akan membuka segala sesuatu. Tuhan akan meluruskan segala sesuatu. Dan saya percaya kalau kita berdoa, siapapun yang akan terpilih sebagai wakil rakyat, sebagai presiden, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka iblis tidak akan mengambil keuntungan dari segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, polemik-polemik yang terjadi. Tetapi yang akan terjadi, firman Tuhan berkata, manusia menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka jawaban yang benar yang datang dari Tuhan itu akan terjadi, dan kita akan melihat bangsa kita akan diselamatkan, kita akan melihat pemulihan bangsa ini akan terjadi, dan semuanya itu membuat kehidupan kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara akan menikmati segala sesuatu yang baik. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari kita mulai berdoa. Kita mulai memperkatakan kedamaian. Kita mulai memperkatakan sesuatu yang baik tentang bangsa kita. Sehingga kita akan melihat sesuatu yang baik terjadi di bangsa kita. Puji Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelajaran. Firman ini menjadi satu perintah bagi kita. Suatu ajakan bagi kita. Untuk kita dapat berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ingat, kalau kita tidak berdoa untuk bangsa kita, siapalah yang mau berdoa? Kitalah yang harus berdoa. Hari ini jika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi orang yang menjadi pendoa syafaat, untuk berdoa bagi bangsa kita, maka kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa di akhir pekan ini, bahkan mungkin setelah nanti setelah mendengarkan firman ini, setelah kita berdoa, kita juga punya doa pribadi lepas pribadi, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan yang akan memilih wakil-wakil rakyat, Tuhan yang akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami seturut dengan apa yang Tuhan mau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar pasukan malaikat menjaga, memproteksi bangsa kami, menjaga, memproteksi aparat-aparat keamanan, kepolisian dan semuanya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan hari-hari ini untuk proses rekapitulasi suara pemilihan umum yang ada Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera bagi bangsa kami, Tuhan berikan kesejahteraan bagi bangsa kami, Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga kami akan melihat sesuatu yang baik akan kami lihat di waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebagai persekutuan Community of Miracle ini Tuhan. Kami berdoa kami akan menjadi bagian dari tim doa ini Tuhan. Kami akan berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, untuk keamanan bangsa Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memelihara bangsa kami, menjaga bangsa kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berniat jahat untuk bangsa kami, untuk menggagalkan setiap proses-proses demokrasi yang ada. Kami berdoa dihancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan biar segala sesuatu yang terbaik Tuhan lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan, sehingga kami akan melihat pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan terjadi untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang luar biasa, bangsa yang kaya, bangsa yang penuh dengan aneka ragam bangsa, budaya, dan agama Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa untuk persekutuan Community of Miracle Tuhan, dimanapun anggota-anggotanya berada Tuhan, baik yang ada di Manado, di Ternate, di Jailolo, di Tobelo, di Ambon, di Surabaya, di Kalimantan, di luar negeri, di Swedia, di Ethiopia, di Amerika Serikat, di Australia, di Singapura, di Eropa, di Inggris, di Swedia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati semua kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya persekutuan ini kami akan melihat sesuatu yang besar terjadi Tuhan. Kami akan berdampak untuk kota ini, kami akan berdampak untuk bangsa ini, bahkan kami akan berdampak untuk orang-orang yang ada di seluruh dunia lewat pelayanan secara online yang kami lakukan. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami bersama menopang bangsa kami Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memberkati sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau mempersiapkan hidup kami untuk kami beribadah besok hari di gereja kami masing-masing. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera menjadi bagian kami. Kami bersyukur, bersuka cita bersama. Kami masuk dalam gereja, kami menikmati hadirat Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.